Telur meningkatkan penyakit jantung sebanyak 19%, meningkatkan penyakit kolon kanker sebanyak 5 kali lipat, meningkatkan diabetes sebanyak 68%, meningkatkan kanker prostat sebanyak 81%. Kita akan lihat penelitian peningkatan konsumsi telur terkait dengan kematian. Ini penelitian Physician Health Study 1. Studi ini terdiri dari 21.000 sekian partisipan dan diikuti selama 20 tahun. Kemudian penelitian ini menemukan bahwa siapa yang mengkonsumsi 7 atau lebih telur per minggu akan meningkatkan 25% dari risiko kematian dibandingkan mereka yang mengkonsumsi telur yang lebih sedikit. Untuk peserta dengan diabetes, risiko kematian 2 kali lipat dibandingkan mereka yang mengkonsumsi telur yang lebih sedikit. Asupan kolesterol ada korelasi yang positif dengan peningkatan penyakit jantung koroner. Satu butir telur berukuran besar mengandung sekitar 215 mg kolesterol. Menurut American Heart Association menyarankan makan kolesterol itu kurang dari 30 mg per hari. Tapi kalau mereka sudah ada penyakit jantung, sebaiknya lebih kurang 20 mg per hari. Ini referensinya dari American Journal Clinical Nutrition tahun 2008. Kemudian telur meningkatkan risiko penyakit jantung. Ini konsumsi telur meningkatkan penyakit jantung. Menurut penelitian atherosclerosis memantau diet 23.000 peserta di Korea Selatan melalui studi kesehatan Kangbuk Samsung Health Study menemukan bahwa penyakit jantung resikonya meningkat secara bertahap dengan peningkatan asupan telur. Mereka yang makan telur paling banyak dibandingkan mereka yang paling sedikit. Kemudian memiliki %80 high lebih tinggi untuk penyakit jantung koroner calcium score. Kemudian ukuran risiko penyakitnya lebih tinggi. Ternyata telur juga meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan hipertensi. Kemudian produk hewani meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. TMAO atau trimethylamine N-oxide adalah molekul yang dihasilkan selama proses pencernaan dari daging merah, telur, sama susu. Peningkatan ini dapat meningkatkan risiko dari serangan jantung stroke. Menurut studi European Heart Journal, peneliti memantau tingkat TMAO untuk 530 peserta dan melacak jumlah kejadian penyakit jantung. Mereka dengan tingkat TMAO tinggi akan terjadi peningkatan risiko serangan jantung dan stroke dan meningkatkan risiko kematian dari peristiwa ini. Para peneliti menyarankan intervensi diet dapat mengurangi risiko ini, termasuk mengurangi tingkat TMAO ini. Studi baru menemukan penelitian telur ini bahwa orang Amerika yang makan telur
279 telur per tahun, ternyata penelitian ini dapat membunuh mereka dari makan telur sebanyak ini. Penelitian dari Jurnal American Medical Association bahwa makan telur dalam jumlah kecil setiap hari secara signifikan meningkatkan penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung dan kematian dini hampir 30.000 peserta. Semakin banyak makan telur yang mereka makan, semakin tinggi risiko penyakit jantung koroner, stroke, dan gagal jantung. Kemudian telur meningkatkan risiko penyakit jantung dan kematian. Ini penelitian dari Northwestern University dari 30.000 partisipan, diikuti selama 17,5 tahun. Mereka menemukan bahwa 300 mg kolesterol makanan dikaitkan dengan kolesterol dan dapat meningkatkan cardiovascular disease, penyakit jantung, dan membuat kematian 17 dan 18%. Dalam hal ini setengah telur menyebabkan peningkatan risiko 6 dan 8%. Jadi penelitian yang didanai industri telah secara tidak tepat mengecilkan efek konsumsi telur pada kolesterol. Menurut ulasan baru yang diterbitkan American Journal dan Lifestyle Medicine, bahwa dokter memeriksa studi penelitian dari tahun 1950 sampai 2019 mengevaluasi efek telur pada kolesterol darah dan memeriksa sumber pendanaan. Penelitian yang diterbitkan sebelum tahun 1970 tidak ada pengaruh industri dan penelitian kolesterol. Persentase studi yang didanai industri meningkat 60% dari tahun 2010 ke 2019. Lebih dari 80% studi penelitian terlepas dari sumber pendanaan menunjukkan bahwa telur memiliki efek buruk pada kolesterol darah. Telur dan kolesterol terkait dengan risiko diabetes gestasional. Konsumsi telur meningkatkan risiko diabetes gestasional, diabetes pada ibu hamil. Menurut artikel American Journal of Epidemiology, para peneliti menganalisis dua penelitian yang dilakukan di negara bagian Washington, Omega Cohort Study dan The Alpha Case Control Study menemukan bahwa telur dan kolesterol intake increase dapat meningkatkan risiko dari gestasional diabetes. Jadi diabetes pada kehamilan. Wanita yang mengkonsumsi telur paling banyak atau lebih sama dengan 7 telur per minggu memiliki 77% peningkatan risiko diabetes dalam studi omega 3 dan 165% meningkatkan risiko dalam alpha study dibandingkan mereka yang mengkonsumsi sedikit telur. Mitos protein hewani adalah sumber protein kelas 1 seperti telur
Jadi pada telur itu tinggi protein, tidak ada serat, lemak jenuhnya tinggi. Kemudian bisa dari pada saat dipelihara disuntik antibiotik pada induknya, kemudian diberi hormon. Kalau pada pangan nabati itu tidak ada kolesterol, ada protein, ada serat, antioksidannya ada, dan ada fitofarmaka. Jadi kebutuhan protein yang kita perlukan untuk sehari itu ada 10-15 kalori dari protein. Kalau dari berat badan 0,8 gram per kilo berat badan. Ini dari WHO, FDA tahun 93 bahwa nilai dari protein egg itu casein, whey, dan soy protein itu ada satu. Jadi mutu dari protein itu sebenarnya sama. Jadi bukan berarti mutu dari protein kedelai itu lebih rendah daripada telur. Ini soy protein mengandung asam amino yang lengkap, cukup lengkap, ada tryptophan, histidin, methionine, cysteine, isoleucin, threonine, valin, lisin, phenylalanin, dan leucin. Apakah kita takut kekurangan protein ketika kita ingin makan hewani, misalnya susu, bisa digantikan susu yang dari nabati, susu almond, susu kedelai, susu sari kacang hijau, susu kelapa. Ketika kita ingin makan ayam boleh diganti dengan protein tahu, tempe. Ketika ingin makan hamburger boleh diganti hamburger vegetarian atau vegan. Terdapat banyak sumber protein nabati seperti kacang-kacangan, biji-bijian. Ini ada sumber protein nabati. Kandungan protein nabati pada kedelai cukup tinggi 34, sedangkan pada telur hanya 12, masih kalah dengan buncis 21. Masih kalah dengan daging ayam, daging sapi, dan babi. Buncis lebih tinggi. Kacang hijau juga lebih tinggi ternyata. Di beras juga ada protein, dan di jagung juga ada. Ini seafood. Apakah kita tidak sehat memakan telur? Masih kalah dengan protein kedelai, kacang hijau, dan buncis untuk kandungan protein telur. Ini tadi penelitian tadi bahwa konsumsi 7 butir telur atau lebih dalam seminggu meningkatkan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskuler hingga 25%. Tapi mereka yang sudah terkena diabetes akan lebih tinggi risikonya. Kemudian kita bandingkan gizi tempe dengan daging. Tempe itu memiliki kalori 149 per 100 gram, proteinnya 18. Lebih tinggi tempe protein telurnya, lemak, karbohidrat ada zat besi juga, ada vitamin A dan ada vitamin B12. Ini dengan sapi, ayam, daging kambing. Tempe itu juga ada karbohidrat ternyata. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.